Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Well, hype One Piece chapter terbaru yang minggu depan akhirnya bakalan rilis ya. Emang udah ngebuat kita semua gak sabar buat chapter terbarunya. Tapi meski beberapa kabar burung atau spoiler yang entah kebenarannya bisa dipercaya atau enggak, udah mulai bisa kita lihat di mana-mana. Contohnya di Twitter tuh. Cuman lebih baik kita tunggu aja spoiler versi yang official lah. Kayaknya gak ada spoiler yang official ya, alias maksudnya dikonfirmasi atau enggak lah. So, buat sambil nunggu chapter terbaru dari One Piece rilis, nih, Mr. K kembali bahas lagi One Piece Road to Laugh Tale volume keempat, yang mana mungkin menjadi salah satu volume menarik, karena ada beberapa informasi mengenai Luffy yang memiliki kekuatan Nika. Dan Road to Laugh Tale volume ini jadi yang versi terakhirnya, alias volume keempat ya, menjadi penutup dari volume yang paling akhir di bab volume Road to Laugh Tale. Tapi sebelum kita langsung masuk ke pembahasan Luffy dan kekuatan aslinya itu, pertama-tama One Piece Road to Laugh Tale volume keempat ini dibuka dengan pembahasan yang gak kalah menarik. Dimana kita akhirnya diperlihatkan urutan 66 orang dengan bounty tertinggi, yang mana bounty kali ini pastinya udah versi paling update. Soalnya baik Luffy, Law, dan Kid saat ini udah berada di urutan 6 besar, hanya kalah dari Goldie Roger, Shirohige, Kaido, Big Mom, dan Seng. Ya, dengan kenaikan bounty ketiganya yang menyentuh angka 3 miliar berry, hal itu juga ngebuat mereka bertiga jadi memiliki nilai buruan yang berada di atas Kurohige, yang udah lebih dulu mengisi posisi Yonko selepas meninggalnya Shirohige. Makanya buat kalian yang emang suka banget dan penasaran sama list dari bajak laut yang memiliki nilai bounty tertinggi, kayaknya halaman pertama dari One Piece Road to Laugh Tale ini cocok banget buat dibaca dan diperhatiin satu sama lain. But sayangnya emang gak terlalu ada informasi baru yang cukup mengejutkan. Cuman tenang aja, kita juga dikasih sedikit petunjuk di mana kemungkinan besar ada sekitar 6 karakter yang bounty-nya sebentar lagi akan diperlihatkan, atau bakalan dapat kenaikan yang cukup besar. Soalnya di list itu kita bisa ngelihat nama-nama besar seperti Rox the Sebek dan Rayleigh yang berasal dari era sebelumnya, atau bisa dianggap sebagai legenda di dunia bajak laut sendiri, dan kemungkinan bounty dari keduanya bakalan segera diungkap. Ditambah ada juga Monkey D. Dragon yang sempat dibilang sebagai orang paling berbahaya saat ini, yang mana nilai bounty-nya pasti ngebuat kita semua penasaran kan? Apalagi kalau kita bandingin sama orang nomor 2 di anggota revolusi, yaitu Sabo, yang punya nilai bounty masih di bawah 1 miliar berry. Sehingga mungkinkah apa yang selama ini kita ekspektasikan dari bounty milik Dragon nantinya malah bakalan bikin kita kecewa karena nilai bounty-nya gak sebesar yang kita kira. Lalu selain ketiga orang tadi, ada juga 3 lainnya yang berasal dari mantan Shichibukai sebelumnya, yaitu Boa Hancock, Dracul Mihawk, dan Buggy. Dimana seperti yang kita tahu, saat seorang bajak laut bergabung menjadi Shichibukai, nilai bounty mereka akan dibekukan atau simpelnya berhenti bertambah, nge-freeze gitu loh. Makanya nilai bounty mereka pastinya udah gak relevan lagi untuk saat ini setelah hilangnya sistem Shichibukai sebagai salah satu dari 3 penyeimbang dunia. Belum lagi kabar ketiganya juga masih sedikit menjadi misteri, karena gak cuma Boa Hancock dan Mihawk yang udah mulai dicari dan berperang dengan pihak angkatan laut, tapi di sisi lain Buggy juga kita ketahui saat ini malah masuk menjadi salah satu Yonko, menggantikan posisi Big Mom dan Kaido yang berhasil dikalahkan di tangan 3 kapten dari generasi terburuk. Ya, jadi rasanya sangat masuk akal kalau ketiga bounty dari para mantan Shichibukai itu bentar lagi bakalan diubah atau bakalan muncul versi terbarunya, di mana nilai bounty mereka bakalan langsung melonjak sangat tinggi. Secara bounty ketiganya udah berhenti untuk waktu yang cukup lama. Selain itu mungkinkah dari informasi ini kita juga bisa tahu kalau sepertinya ketiga mantan Shichibukai yang pada momen terakhir terlihat udah dikepung oleh pihak angkatan laut, sepertinya mereka berhasil mengalahkan atau melarikan diri, sehingga hal itu juga yang ngebuat nilai bounty dari ketiganya bakalan dinaikkan oleh pihak angkatan laut nantinya. Sementara itu di halaman selanjutnya sebenarnya kita dikasih momen konsep atau sketsa awal dari Gear 5-nya Luffy, dimana pastinya saat Oda Sensei ingin ngebuat sesuatu yang baru, segala halnya udah dipersiapkan terlebih dahulu. Dan begitu pula dengan kejadian dimana pada akhirnya nama buah iblis yang dimakan Luffy ternyata terungkap berbeda. Ide itu juga tentu udah disiapkan dengan matang, seperti misalnya ketika Oda Sensei memutuskan untuk mengungkapkan kalau nama buah iblis yang dimakan oleh Luffy ternyata Hito Hitonomi Mythical Zuan model Nika. Di sini juga ya Oda Sensei langsung memikir bakalan seperti apa kekuatan dari Luffy yang juga sekaligus menjadi awak kening dari buah iblis miliknya itu. Dan ternyata ada beberapa kata yang udah diputuskan untuk mewakili kemampuan dari Luffy, seperti misalnya Sun God yang menjadi bentuk atau wujud perubahan Luffy pada saat awak kening. Lalu ada juga beberapa kata sifat seperti Smile dan Mischievous yang akan menggambarkan bagaimana sifat Luffy ketika berada dalam wujud awak keningnya itu. Hingga ada yang menarik di mana kata Giant muncul juga pada sketsa awak kening milik Luffy. Ya, entah kata Giant yang bersama sketsanya menunjukkan kalau Luffy berada dalam
berukuran sangat besar dan pastinya momen ini terjadi ketika Luffy lagi dalam mode Gear 5-nya. Berarti mungkin hal itu bakalan cukup berbeda dengan beberapa jurus Luffy, di mana biasanya dia hanya memperbesar salah satu bagian tubuhnya saja. Atau sebenarnya maksud dari sketsa ini sendiri sebenarnya belum bisa kita artikan, karena mungkin wujud dari Luffy itu belum diperlihatkan oleh Oda Sensei dan mungkin aja sketsanya gak bakalan dimunculkan ke depannya. Tapi kalau emang nantinya kita bakal dikasih lihat kalau Luffy memiliki salah satu teknik yang ngebuat dirinya nanti bisa berukuran seperti layaknya raksasa, hal ini tentunya bakalan menarik untuk ditunggu ke depannya. Padahal udah ya kayaknya ya. Atau maksud sketsanya agak membingungkan sih. Lalu gak cuma hal itu, kita juga dikasih lihat bagaimana konsep awal dari Luffy yang menarik, yang bisa dibilang sebagai simbol orang yang selalu membawa tawa kemanapun dia pergi. Dan terakhir kita juga sedikit dijelaskan tentang konsep awakening sendiri, khususnya konsep awakening pada buah iblis tipe Zoan, yang mana seperti kita tahu awakening setiap tipe buah iblis berbeda. Dan apa yang terjadi pada seorang pengguna buah iblis Zoan ketika bisa membangkitkan potensi kekuatan aslinya, maka seperti contohnya pada kasus Luffy, hal itu bisa dianggap sebagai suatu keajaiban. Soalnya kalau sebelumnya kita dijelasin sifat asli dari hewan yang ada di buah iblis Zoan akan menjadi lebih kuat, dan itu muncul dengan sendirinya ketika seorang pemakan buah iblis tipe Zoan bisa awakening. Namun apa yang terjadi sebenarnya adalah ketika seorang pemakan buah iblis Zoan bisa membangkitkan potensi kekuatan aslinya, maka di saat yang bersamaan hal itu juga menimbulkan suatu resiko. Soalnya sifat bawaan atau alami dari hewan tersebut mengkonsumsi sifat dari penggunanya, sehingga apa yang terjadi pada para penjaga di penjara Impel Down yang pernah dijelaskan kalau mereka adalah buah iblis Zoan yang telah awakening, bisa aja terjadi kepada siapapun yang memakan buah iblis tipe Zoan. Ya, dari sini kita akhirnya bisa tahu kalau mengapa banyak dari anggota Beast Pirate yang belum bisa awakening. Soalnya di samping untuk mencapai hal itu emanglah sangat sulit karena harus menyamakan pikiran dan tubuh dari para penggunanya. Tapi di sisi lain hal itu juga meningkatkan resiko kalau seseorang bisa hilang kendali karena sifat alami dari hewannya menguasai atau mengambil alih tubuh dari pemakan buah iblis tersebut. Terus selebihnya, informasi yang ada juga menjelaskan tentang bagaimana Sun God Nika dipercayai ketika zaman dahulu ya, mulai dari dianggap sebagai seorang yang bisa mendatangkan tawa hingga akhirnya memiliki julukan sebagai pejuang kebebasan. Terakhir, di beberapa halaman selanjutnya di One Piece Road to Laugh-Tale volume 4 ini, kita juga dikasih lihat beberapa sketsa yang berhubungan sama Oden dan para pengikutnya, di mana di beberapa momen ada sketsa kasar yang katanya baru aja diperlihatkan ke publik. Dan momen itu juga sebenarnya berbeda dengan apa yang udah kita saksikan. Soalnya seperti yang udah sering dibahas, gak semua yang ada pada sketsa kasar ya akan langsung diaplikasikan pada serialnya. Karena semua itu akan membutuhkan proses yang cukup panjang. Bahkan untuk orang sekelas Oda Sensei sekalipun, suatu ide atau revisi pastinya udah jadi makanan sehari-hari seorang mangaka. So, kayaknya segitu aja dulu buat informasi yang terdapat di One Piece Road to Laugh-Tale volume 4 nya guys. See you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone. Salam anime. Jadi tadi siang gue tuh dapat kiriman paket, ternyata dari bos gue nih, udah sampai coy. Beliau ngirimin gue poster Bounty yang terbaru untuk Luffy, Law, dan Kid ya kan. Ya, ada 3 lembar. Jadi kita bakal lihat kayak mana ya kan posternya biar kalian juga tahu realnya kayak mana, biar nggak bingung. Oke? Mari kita buka guys. Oke, bentar ya. Ini ada sedikit. Nah, ada Law guys. Oke, ini adalah Yonko terbaru kita guys. Ya, Monkey D. Luffy. That's awesome. Dengan gear 5-nya dia. Ini tahan air guys. Jadi ya gue nggak tahu sih kalian misalnya mau naruh ini poster di mana ya kan. Cuman kalau misalnya kalian kecipratan air pun atau gimana, ini poster pasti bakal aman banget. Lu lihat deh dari coloringnya ini, printannya bagus. Coy, lu gak bakal kecewa sih lu beli ini poster. No, gue bukannya nyuruh kalian biar beli, cuman ini keren sih. Gak kalah coy sama poster-poster yang biasa kalian untuk poster waifu yang kalian bisa beli dengan harga ratusan ribu. By the way, ini di bawah 50.000 guys untuk per satu posternya. Ini keren. Oke. Dadah. Nah.